Orang bilang uang bisa membeli segalanya, tapi tak banyak yang tahu bahwa selembar kertas kecil bisa menghancurkan hidup seseorang. Cek, deposito, surat berharga, semuanya tampak sederhana, tapi di balik setiap angka dan tanda tangan yang tertera, ada konsekuensi yang bekerja. Sekali kau salah langkah, sekali kau terlibat dalam pemalsuan, bahkan tanpa sengaja, hidupmu bisa berubah selamanya, bahkan sampai hancur. Rak, ini kesempatan besar. Klien dari luar negeri mau carikan deposito 1 triliun atas nama Syarif. Semua dokumen sudah lengkap. Kita cuma perlu bantu urus administrasinya di Bank Mandiri. Apa? Triliunan? Yang benar. Saya tidak pernah dengar loh ada rekening sebesar itu. Asli nggak tuh? Asli, ada surat kuasa, ada KTP, ada paspor, semuanya ada. Pokoknya ini proyek besar bro. Komisi buat kita juga gak main-main. Ya Pak. Ya siap. Selamat dulu. Ini saya nemu sertifikat deposito nih. Silakan cek. Saya periksa dulu ya. Oke. Pak, sertifikat depositonya tidak terdaftar di sistem kami, Pak. Dia terdaftar. Pak, ini soalnya lengkap dengan tanda tangan plus nomor seri loh Pak. Yakin ini nggak terdaftar? Justru di situ masalahnya. Semua nomor di sini. Dalam hitungan menit, saya sadar bahwa saya telah membawa dokumen palsu. Dan lebih buruknya lagi, saya ikut terlibat dalam tindakan pemalsuan surat berharga. Saudara Raka, apakah Anda mengetahui bahwa sertifikat ini palsu? Saya tidak tahu, tapi saya tetap menyerahkannya tanpa verifikasi. Baik, karena ada keterlibatan Anda dalam tindakan pemalsuan surat, maka berdasarkan pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anda dikenakan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Dari drama pendek tersebut, kita bisa belajar bahwa surat berharga seperti cek atau deposito bukan sekedar alat pembayaran, melainkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab yang besar di baliknya. Nah, tindakan pemalsuan surat berharga di sini dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun secara non-finansial, seperti reputasi. Dan pelaku dari tindakan pemalsuan surat berharga ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal betul sekali, pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1. Nah, makanya itu penting sekali bagi kita dan setiap orang yang bekerja di bidang bisnis atau keuangan untuk selalu berhati-hati dalam memeriksa keaslian dari dokumen, memahami dasar hukumnya, dan tidak mudah terlibat dalam transaksi yang mencurigakan. Hukum dagang di sini mengajarkan kita tidak hanya untuk cerdas dalam bidang jual beli atau bidang dagang atau berdagang, tetapi hukum dagang di sini mengajarkan kita untuk jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Nah, kaitannya dengan itu, ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjerat dalam tindakan pemalsuan surat berharga ini. Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk membaca isi surat tersebut dengan teliti. Dan
tidak mudah tergiur oleh janji atau hal yang tercantum dalam surat tersebut, seperti nominal gitu. Kita tidak boleh langsung tergiur dengan nominal yang ada. Kita tetap harus teliti akan isi surat tersebut. Yang kedua adalah kesadaran hukum. Maksud dari kesadaran hukum di sini adalah jika Anda menemukan surat yang tampak mencurigakan, surat berharga yang tampak mencurigakan, yang tampak palsu, maka segera lapor ke pihak yang berwenang. Dengan begitu, kita bisa melindungi diri dari keterlibatan dalam kasus pemalsuan surat yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih semua telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa terhindar dari segala masalah, termasuk yang berkaitan dengan pemalsuan surat. Saya Keisha Sanders Partogi, pamit undur diri. Terima kasih.